tukang pukul, demen mukul, kena pukul. Ada tukang copet, kecopetan. Yang tanaman subur 1 minggu boboin. Ini serem. Sudarma amongan rajaku tadi ane madan paradharma amongan wong lian wiyaki ian amongan prajurit Mayu mengambil dan Prabu mengekang jagat Swadharma anak istri ini wong yang dayang pati beratu iraga lekadanu mai kejagati ngelah animadan Swadharma lan paradharma Swadharma totonan sing jadelan kewajiban kewajibane iwayan kamu aja ikatot gerit tuh membedakan gitu atau orang Swadharma. Nah, ane mandan paradharma kewajiban aja mengejar tuh. Taat hukum, menjaga lingkungan, tidak mengejar. Pak, dia genak hati kencanaan urusan dewek pendidik dong ya. Karena ada pepatah mengatakan untuk mempertanggungjawabkan diri adalah diri kita sendiri. Orang lain di sekitar kita hanya pendukung saja. Badu ngurusang tuh. Udah, mau buyur deh. Ini mah dalam tua sinau perkembangan zaman. Gue ngomong sih, kelempak jelasnya juga. Mopot rireh, dong kan. Alah, diskusi tuh sehingga dia emosi, Pak. Harus berkepala dingin, menghasilkan kesimpulan yang berkualitas, bertanggung jawab sekali nih sekali. Serem rogen, bunga ini bicara time kesuarakan, men. Tuh, jam 1, papa kan lupa lagi. Pak, jadi muridnya anak full day, wainan di sekolah, wainan melajah di sekolah, pangduang. Oh, pangduang melong-melong anak gue. Pak, Iraga harus berpikir positif lah, sudah di gitu. Ya ngalan tegana ya nyak banyak Bani. Tegana. Itu kesabat, pulone kada awake bangke, iya pulone bangke. Pak, teteluan nih raga sing tawang, lekan, jodoh, mati. Jadi serangka di debetare den. Ya kadang yang mati bapak tegana ya. Ada awake tuh kan bangke tuh kampet pengen pulone. Kamu bapak kan lupa anaknya. Nah, kamu sungitan juga enggak ini. Bayu bukan luka, saya masih sengsang. Lu kayak ngegas. Ayah, gedung Ketiu itu apa sih? Ketir itu adalah perpustakaan nota. Di sana banyak terdapat prasasti-prasasti kuno tentang sejarah dan kebudayaan kita. Sejarah Bali ada nggak? Ada, Sejarah Buleleng? ada. Dulu Buleleng bernama
alamat dan bukit ya? Adi tahu. Ya, Bu Guru yang ngasih tahu. Ayah tahu raja dan bukit yang pertama? Tahu. Gusti Panglurah Panji Sakti kan? Ya benar. Ayah tahu sejarahnya nggak? Belum diajarin sama guru. Gini sejarahnya. Dahulu kala ada seorang abdi di kerajaan Gelgel dari Den Bukit bernama Siluh Pasepan. Saingan-inganing sang peremana maka tuasteh yang paripurna tan kecauhing hileuk-hileuk muni weh tang sosot sapu wacana diri pada batara ikeut teu pada mangalaning sembah ulun pada ireuh agung tang rinu paksemanire maka duaning sanjoaken kati Hanede batare tan kesangge dening sangyang ibu pertiwi tan kaupan dening akas tan kasanuang dening sangyang raditya bulan lintang terenggan. Ya Tuhan, segala puji untukmu Sangyang Saraswati, Sangyang Purureke, Sangyang Kawiswa. Semoga tiada halangan.
Ini adalah sebuah kisah pada masa lampau yang dicatat dalam silsilah keturunan keluarga penguasa. Tersebutlah seseorang gadis desa yang rupawan dan bertubuh memikat. Dibawa oleh pamannya dari Den Bukit untuk mengabdi di istana Swecapura. Sang raja jatuh cinta, hingga lahirlah putra yang bersinar bak mutiara, yang berujung menjadi sengketa di keluarga raja. Tuanku Raja, sepertinya anak ini akan menjadi masalah kelak di kemudian hari, Tuan. Sinar yang terpancar di punggungnya itu menandakan dia adalah anak yang hebat, Tuan. Ya, benar. Itu adalah anakku, Patik. Anak dari rahim Silopas. Tidakkah tuanku merasa cemas? Kelak dia akan bermasalah dengan putra mahkota, Tuan. Aku sudah memikirkan itu, Patik. Tetapi aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Hendaknya Paduka memulangkan dia ke Den Bukit, ke rumah ibunya, Paduka. Itu tidak mungkin aku lakukan. Dia masih sangat belia, Patik. Apakah tuanku akan membiarkan dia tinggal dewasa di sini? Saya rasa lebih cepat, lebih baik, Paduka. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, Patik. Tinggalkan aku sendiri di sini. Hatiku sebenarnya merasa terpukul. Aku merasa sangat malu kepada para dewata yang bersemayam di tohlangnya. Aku merasa beliau telah memperingatkan ketidakpedulianku terhadap putraku sendiri. Oh dewata, ampunilah segala kecerobohan dan ketidakpedulianku ini. Perempuan itu menjadi pangkal persengketaan. Pada zaman Kreta, Dewi Renuka penyebabnya. Pada zaman Treta, Dewi Janaki yang menjadi penyebab perang yang hebat.
Dalam zaman Dwapara, putri Drupada yang ternama itu menyebabkan perang Barata. Konon, pada penghabisan Kaliuga, semua perempuan menjadi sebab adanya perang yang dahsyat. Begitulah yang dikatakan dalam miti sastra. Yang kuasa. Cobaan apa lagi yang kau berikan? Apakah ini karma ini kehidupanku? Seberat ini kau jadi langsung. Tidak, Nak. Menangis bukan selalu itu pertanda besar. Kebahagiaan yang selalu mendalam pun juga bisa melakukan air. Sedangkan dengan ibu tidak apa-apa. Sepertinya ibu menyebutkan sesuatu. Kenapa itu? Atas perintah raja, kita harus kembali ke dari bukitnya. Oh, itu yang membuat saya sedih. Apa itu? Kan memang sudah tidak sengaja. Bukan begitu saja, Bu. Tapi kamu masih kecil kan? Ibu, ini adalah kesempatan yang sangat berharga bagi saya. Walaupun usia aku masih muda, tapi tanpa sadar dia menanamkan kepandaian kepadaku. Tidak tergantungnya kemewahan dan keberlapian istana ini, Bu. Ibu jangan nangis lagi dan bersedih. Tidak baik hidup ini disia-siakan. Mari bergegas, Ibu. Matahari, bulan, dan bintang bersinar menerangi dunia ini. Ilmu pengetahuan akan menerangi ketiga dunia dengan sempurna. Putra yang baik, saleh, dan pandai akan membahagiakan kaum keluarganya. Allah yang selalu membuat hidup bersemangat. Allah mengatakan tidak. Mari kita bergegas untuk bersiap-siap. Baiklah, Ibu. Hasil perundingan raja dalam sebulan bersama pasti kesayangannya yang bernama I Gusti Jelantik Bobo
Maka sepakat kalau Silopasek dan Kibarak itu harus pulang ke Den Bukit. Kasihan sekali punya Kibarak, hidupnya terombang ambing. Wanita tangguh tidak merasakan kalau dirinya itu tersakiti. Justru karena berbagai masalah itulah membuat Silopasek bisa menahan pahitnya kehidupan ini. Ayah kok marah-marah sih bercerita? Ayah tidak marah, Nak. Ayah hanya mengekspresikan kesedihan Silopasek. Dia tidak banyak dibahas di dalam cerita. Aduh, ayah jangan terus bercerita. Nanti cepat tua. Ini. Terus gimana lanjutannya lagi? Nah, atas kesepakatan sang raja, lalu Silopasek harus pulang ke Den Bukit. Dikawal oleh dua pasukan yang tangguh bernama Ki Josot dan Ki Dumkil. Dan 40 pasukan dari Swecapura untuk mengiringi perjalanan mereka agar sampai ke Den Bukit. Warna hari ini kita diberi tugas untuk mengantarkan Silopasek dan Kibarak menuju Den Bukit. Benar sekali, Bapak. Dan kita akan dihantarkan oleh pasukan Tanggas menuju Den.
Den. Yong, rupanya kamu belum paham dengan maksud dan tujuan saya. Kenapa Lepasan dan Ki Barak dikirim menuju Dendu? Sang Raja mempunyai kekhawatiran, Sang Raja mempunyai ketakutan. Kenapa Sang Raja harus takut dengan Ki Barak? Sang Raja mempunyai ketakutan dengan Ki Barak. Ketika kelak Ki Barak sudah dewasa, Ki Barak akan menguasai seluruh kerajaan ini. Benar sekali ya kau katakan, Son. Son, maka dari itu kita harus segera melaksanakan tugas yang diberikan oleh Sang Raja untuk menghantarkan Lepasan dan si Barak menuju ke Dendu. Baiklah, Ringgau. Mari kita cari Lepasan dengan Ki Barak. Siap, Son. Kedua senjata ini adalah pemberian dari ayahanda Sang Raja kepada aku, Paman. Benar sekali, Bang. Ini adalah senjata Sang Raja ketika Sang Raja bepergian. Kedua senjata inilah yang selalu dibawa oleh Sang Raja. Barak, benar sekali yang dikatakan oleh Paman Dosot. Itulah yang dinamakan bundaran sasaran Bambang atau yang sering disebut dengan Ki Baru Semar. Sedangkan tombak ini bernama tombak Ki Pangkajeman. Aku tidak membawa apa-apa, Pati. Tetapi di dalam jiwaku terdapat api semangat yang tak pernah padam untuk berjalan melangkah sesuai dengan saudara. Sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu dari anak. Sebaiknya kita berangkat sekarang, Pati. Baiklah, baiklah, baiklah. Yuk, mari kita siapkan seluruh pasukan. Siap, Dasar. Wahai seluruh pasukan pedang Dase, mari kita menuju Den Bukit.
Perjalanan di masa itu mungkin tidak mudah untuk bisa melewati hutan rimba agar bisa sampai di belahan Bali Utara Duka. Didasari oleh semangat seorang wanita demi sebuah swadharma, mereka siap untuk menaklukkan perjalanan yang cukup panjang. Empat hari lamanya mereka lalui agar bisa sampai ke Dembok. Binatang buas dan juga begal yang berkeliaran akan mampu menghalau perjalanan yang suci dan mulia. Setelah melewati Samprangan, Kawisunia, Bandanegara, dan Danau Rantang, perjalanan dilanjutkan menuju ke arah tebing Danau Buya. Di malam ketiga, tiba-tiba ada makhluk besar menghadap. Berhentilah wahai manusia. Oh yang ini, siapakah ini? Apa ini belum sudah lewat? Atau hanya hayalan itu? Namaku Panjilan. Aku tertarik dengan keberanian. Aku ingin memberimu petunjuk agar engkau dapat segera melaksanakan keinginan-keinginanmu yang besar. Wahai Barak, naiklah ke tanganku segera. Anakku, Barak. Ayah, Barak. Kembalikan anakku. Kembalikan putraku. Oh Dewata. Apa salahnya kau sayang? Hingga kau begitu kejam mengambil dariku. Jika kau memang benar raksasa yang ingin memangsa manusia, ambil saja aku. Aku rela mati. Tapi jangan kau sakiti anakku. Kembalikan anakku. Wahai Barak, sepanjang wilayah yang kau lihat, seluas tanda-tanda alam yang tampak olehmu, dan sejauh samudera yang tak bertepi, itulah wilayah pengabdianmu kelak.
Dan bukit adalah tempatmu untuk belajar mengabdikan diri tentang hidup dan kehidupan. Kelak engkau akan berguna di tanah kelahiran ibumu, wahai Bara. Kamu tidak apa-apa, Nas. Aku baik-baik saja. Tidak apa-apa. Mari kita lanjutkan perjalanan. Mari anakku, kita lanjutkan perjalanan menuju ke Bukit Pasir Panjang ini. Demikianlah perjumpaan spiritual di barat dengan Panji Landung yang dikisahkan dalam babak bulan. Malam itu semua anggota rombongan tidak berminat untuk beristirahat di punggung bukit tepian Danau Buyan yang begitu misterius. Menuruni bukit ke utara di puncak bukit, di balik bukit itulah letak Desa Panji, tempat kelahiran Siu Pasir. Dinarita ketemu kanang dan bukit mandar. Masak goblek tu capu maki dari kering di sepanjang.
dan panjang. Ayah. Ayah. Ini aku ya. Anakmu. Lepas ya. Benar ayah. Aku si lepas. Saya sudah mendengar dari para pengalu yang datang dari gel-gel. Jangan bersedih, anak. Ini adalah bagian dari karma kehidupan. Apakah ini anakmu? Benar ayah. Dia benar. Selamat datang, cucu. Di tanah kelahiran ibumu, orang-orang memanggilnya Den Bukit. Semoga kamu betah hidup di Den Bukit, cucu. Bosot dan Dumpio, kamu bisa mengantarkan barang mengetahui wilayah Desa Panji. Di sebelah barat sampai ke tepian lautan utara ada Desa Tumalo. Kamu bisa mengantarkannya dia. Tetapi berhati-hatilah. Karena di sana ada seorang raja di Desa Betis. Dia tidak cakap dalam memerintah. Selamat datang. Nak,
desa-desa yang berada di dalam bukit ini. Benar sekali, Kakak. Dan kita berdua ingin sekali mengadu ayam di sini di bumi dan bukit. Kamu silakan bermain. Selama lu belum dari mana dosa akan sudah. Siapa man? Ayo dong. Satu. Mana mau kesini? Di balik keasrian dan bukit akan selalu menghadirkan ketidaksempurnaan. Diceritakan bahwa di sebelah barat desa Panji ada seorang raja yang selalu meresahkan, semena-mena tidak cakap dalam memerintah. Namanya Ki Punggakan Gendis, raja yang memiliki kekuatan yang hebat, namun angkuh, sombong, egois, dan kurang bijaksana. Yuk, serta girang, serta telegel. Miring, hidup gusti pas. Punggakan Gendis, penguasa ini di dan bukit, strek, paling utara. Onang-onangan di dalam singgilan. Ngalih, ane madan, surga dunia, uluran indra. Sekancan indra ni uluran, apa surga dunia? Hidupnya oleh surga, di matinya sengkawang. Onang-onangan di dalam singgilan. Ane madan panceam. Pak, dah kena lawang, Pak, panjam. Belum. Lagi pada orang, lawang panjam. Belum. Laman cek lawang, jadi kelah orang. Panca berarti 5. Ya Nomor 1, makan.
Nomor 2, apa sing cekutan? Minum memunyah, mertuakan. Tua adalah nyawa. Nomor 3, nomor 3, jawaban apa? Nomor 3 yang jelek telah kepisah mertuakan awal makan-makan, memaling, merampok. Beres. Asal ada balik sekop. Dek. Nomor 4, Doning suruh merampok, lu melakukan memotoh. Tajen, ada derby yang pasti. Salut, derby lokal, undangan seluruh paling. Nomor 5, nyari orang, anak rame nyari orang. Nomor 5, bekerja apa nama? Alih luh memitra. Nomor 5 terakhir, bienpet ketara, tawang jak kurban, tanggung, kabuang, jagat, nyenah demani. Yang ada bani, yang janik, bungakan jenis, bokali. Yang bani, mengejar takut, mengejar betul, asal bergerak, hidup, ngejar, bilang. Wah, bermain. Apa sih ngalan? Bos, ya, nangkil lagi berdarah. Apa sih kebenuan? Beres. Oleh nawagang di tiang harap tunggu berdua gum. Nijil palungus cokori dewu. Titiang nyangre sapa medal palungus cokori ratu. Gelis. Jika seperti itu, akulah Raja Genis, sang pemimpin. Dan Malu ratu masangkin bukit ini. Arab kirap keluar dan wali lumiat payah biriki. Ajre di bawah. nah, Maman, Ya, jika Maman carikan aku, padangan di laut, seperti siapakah aku, Maman? yang paling ratu dari samudra tinggalkan Ya, luar buaya satu. Buaya. kenapa seperti itu, Maman? Mawinan buaya punika raja laut. Biar jenis-jenis dan banding buaya. Maya. Ini bersama ni ke? Batara baru paling besar.
Maman. Ya. Apakah Maman sudah memungut pajak dari warga? Pajak kalau pegang pada nasi. Kami belum beres. Pastikan seluruh pajak terkumpul, seluruh rakyat mengumpulkan pajaknya untuk kerajaan. Jika ada masyarakat yang berani, maka usir. Raja Gendis tidak segan mengusir. Dulu sampun kumpul, dinai mangkin, angin api. Tiada lain, aku. Mau sabut ayam, aman. Jaga mentajen? Benar. Woi, sedang melaut. Yang sambung ngimpor, ya. Mau. Ayam apakah yang kamu bawakan, Maman? Dikit? Ya. Siap, sate Australia. Lecet. Pastikan ayam itu tidak terkalahkan. Raja Gendis tidak mau dikalahkan oleh seorang pun. Ini keturunan ayam yang baik. Buruh. Baik. Kalau begitu bergegaslah, Maman. Maman Pasir carikan aku musuh yang sepadan. Yang selamat, Tuan. Selamat. Benar. Maman, janganlah banyak bicara. Ambil ayamnya dan tempurkan ayam itu. Kamu saja balik. Ini lawan. Hai. Hai, Adwan. Jangan sampai kalah, Mama. Ayamnya nyokot, Man, nyokot. Pastikan ayam itu benar impor. Perot. Hei! Dong siap apa saya bermain? Siap Australia. Siap Australia. Tidak ada siap Australia. Pelajak tak kamu lawan. Baik, Bumat. Maman! Siap. Apa yang kamu bawa, Maman? Ya. Apa yang kamu bawa?
berbuat. Dia Palungguh Ratu, miare siap kampung, utawi siap balik, dan Samuel Jagon, pasti senjauhnya mau. Apa yang dimakan? Mau palu saya gopor. Coba yang siap ini, 2 kilo banget lah hari sekarang ya emang. Tanya motor di palu. Aman! Siap! Ambil ayam itu bawa keluar! Hei! Siapa yang ini berkaluh? Kau yang disebut Raja Gendis! Bagaimana Raja? Sudah kita berdua yang menang. Jadi kau harus membayar kekalahan. Raja Gendis tidak pernah kalah dan tidak pernah mau kalah. Raja Gendis harus Maman Basir, pastikan 2 orang ini tidak pergi dari bukit. Pastikan bahwa dia akan mati di tangan Raja Gendis. Namun kaitan untuk hidup, hai, Raja Gendis, aku Dosa dan Tundung menantangmu. Goyang sangat enak. Tentu pakai pada saya terima. Enak hotel lagi di rumah sini. Oh, ada sedang terbalik. Selesai.
Ya, karena di dalam cerita dikisahkan di pusaka Ki Baru Semang itu bersemayam Pasupati Astra. Itulah yang mengantarkan Ki Barat menjadi raja pertama di Jenduk. Gusti Anggara Pandi Sakti kan? Ya, benar. Tetapi perlu diingat juga, tanpa ada ketangguhan Silopasek Panji, mungkin Barat tidak akan menjadi apa-apa. Karena pulang kampung lah dia bisa menjadi raja di dan bukit. Ya, karena Silopasek Panji pulang kampung. Pulang kampung. Sesungguhnya, wanita bukanlah benar-benar menjadi sebab dari sebuah kehancuran, tetapi dimulainya sebuah babak baru. Wanita mungkin saja tak akan pernah bisa mengalahkan kekuatan fisik dari seorang laki-laki. Tetapi wanita dibekali naluri kelembutan hati dan insting bertahan hidup yang sangat kuat ketika memiliki anak. Hidup Silupasek pada awalnya mungkin saja tak akan senikmat saat ia berada di kerajaan Swecapura. Tetapi keberaniannya untuk pulang kampung membawa kehidupan baru bagi Den Bukit.